Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Negisha Giva Putri dengan NPM 24012010508 dari Prodi Manajemen, kelas Bahasa Indonesia G509. Di sini saya akan membahas tentang beberapa fenomena kesalahan berbahasa yang saya temui di lingkungan sekitar. Menariknya, kesalahan-kesalahan ini sering banget kita lihat, tapi jarang kita sadari. Fenomena pertama ada pada tulisan dilarang buang sampah, di sini ada dosa. Kalau kita lihat sekilas sih memang pesannya tersampaikan. Namun secara kaidah bahasa Indonesia ada kesalahan pada penulisan kata di sini yang seharusnya di spasi sini. Karena kata di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, jadi harus dipisah. Selain itu, penggunaan kalimat ada dosa juga lebih bersifat informal dan tidak baku. Kalau ingin lebih tepat dan formal, bisa diganti menjadi akan dikenai sanksi atau dilarang kelas membuang sampah di sini. Kesalahan ini muncul karena pengaruh bahasa lisan yang langsung ditulis tanpa memperhatikan aturan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena kedua ada pada spanduk yang bertuliskan rumah ini dijual, tapi bohong. Ini cuma sampel spanduk, mau cetak, tanda tanya di Ersa aja, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Di sini ada beberapa hal yang bisa dianalisis. Yang pertama, penggunaan kata bohong yang sebenarnya tidak baku, seharusnya menjadi bohong. Yang kedua, ada kata sampel yang seharusnya ditulis sampel karena sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan tanda baca seperti tanda tanya dan tanda seru berlebihan juga tidak sesuai kaidah penulisan formal. Namun, dalam konteks ini saya cukup setuju, karena tujuan spanduk ini memang untuk menarik perhatian secara kreatif dan persuasif. Jadi, meskipun tidak sepenuhnya baku, ada alasan komunikatif di balik penggunaannya. Fenomena ketiga ada pada poster dengan tulisan "Aku harus mati". Kesalahan yang terlihat adalah penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. Kata "aku harus" ditulis dengan huruf kecil, sedangkan "mati" menggunakan huruf kapital semua. Dalam kaidah bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital seharusnya konsisten, kecuali untuk penekanan tertentu. Dalam konteks ini, sebenarnya sih bisa dimaklumi ya, karena mati ini ingin diketekankan sebagai inti pesan. Jadi, ini lebih ke gaya desain daripada kesalahan murni, walaupun secara kaidah tetap tidak sepenuhnya sesuai. Dari ketiga contoh ini, kita bisa lihat bahwa kesalahan berbahasa sering terjadi karena beberapa faktor, seperti kebiasaan bahasa lisan, kurangnya pemahaman terhadap ejaan baku, dan juga faktor kreativitas dalam komunikasi. Menurut saya, tidak semua kesalahan harus langsung dianggap buruk, karena dalam beberapa konteks seperti iklan, justru ketidaksesuaian itu digunakan untuk menarik perhatian. Tapi, tetap penting bagi kita untuk memahami aturan bahasa yang benar agar bisa menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai situasi. Sekian analisis dari saya, semoga bisa menambah kesadaran kita untuk lebih memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.